Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai fungsi pupuk fosfor. Nah, nanti kita akan tahu seberapa besar sih kebutuhan fosfor supaya kita itu tidak terlalu jor-joran atau tidak melebihi dosis. Nah, teman-teman, memang kelapa sawit ini memerlukan fosfor yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Petani mana yang tidak ingin melihat kebun sawitnya itu tumbuh subur, berkembang secara baik, kemudian bisa berbuah dan berproduksi dengan cukup tinggi. Tentu itu adalah harapan kita bersama. Nah, tentunya teman-teman, untuk mencapai hal tersebut, angan-angan tersebut, tentunya kita harus melakukan perawatan secara baik. Dalam hal ini tentunya tidak ketinggalan adalah pemupukan yang rutin dengan dosis yang tepat. Ada yang mengatakan dengan tepat waktu, tepat dosis, tepat pengaplikasian, tepat pupuk, tepat sasaran, dan tepat guna. Pokoknya ada 5T lah, seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman memang harus tepat. Karena apa? Kalau kita melakukan jor-joran sedangkan pupuk itu kebutuhannya tidak sebesar apa yang kita berikan, tentunya itu adalah pemborosan, teman-teman. Dan kita tidak akan mendapatkan efisiensi biaya di sana. Tentunya kalau bisa ya kita lakukan secara pas dan tentunya hasilnya juga memuaskan. Daripada kita berlebihan hasilnya sama saja, tentu itu akan membuat kita rugi. Jadi sebagai petani sawit ya kita harus paham lah bagaimana caranya kita melakukan efisiensi biaya, teman-teman. Dan tentunya dengan cara menebarkan pupuk secara efektif. Itu, teman-teman. Nah, fosfor ini lumayan cukup penting dalam tumbuh kembang kelapa sawit. Jangan sampai ditinggalkan, karena ketika sawit itu kehilangan unsur fosfor atau defisiensi fosfor yang terkandung dalam pupuk seperti RP, TSP, dan SP36, kalau defisiensi lumayan cukup bahaya, teman-teman. Sangat-sangat bahaya. Bisa jadi ciri-cirinya adalah sawit kita akan menguning, kurus, dan pertumbuhannya akan terlambat. Dan ketika batang sawit, daun sawit itu kurang sehat, maka dipastikan tidak akan berbuah secara baik. Itu menjadi satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita buat sehat batangnya dulu, buat sehat daunnya, kemudian dia akan berbuah secara baik. Itu, teman-teman. Nah, ternyata kebutuhan fosfor ini tidak terlalu besar, teman-teman. Jadi ada beberapa urutan yang memang menjadi prioritas, atau urutan-urutan apa sih yang pertama harus diberikan secara besar-besaran terhadap kelapa sawit. Yang pertama itu pupuk kalium, teman-teman. KCl itu kebutuhannya lumayan cukup besar, dan itu yang paling besar yang dibutuhkan di kelapa sawit. Yang kedua itu nitrogen atau yang terkandung dalam urea, ZA, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga baru fosfat, teman-teman. Bukan, yang ketiga itu magnesium, teman-teman, maaf. Agak-agak lupa. Jadi yang ketiga itu malah magnesium yang terkandung dalam dolomit, dan yang keempat baru fosfor. Jadi fosfor ini adalah kebutuhan paling kecil, namun masih dalam kondisi spesifikasinya itu masih makro atau pupuk yang memang dibutuhkan lumayan cukup besar. Sedangkan pupuk mikro seperti boron, natrium, dan lain sebagainya itu adalah pupuk yang memang kebutuhannya lumayan sangat-sangat kecil. Jadi kebutuhan fosfat ini lumayan paling kecil di antara empat beradik ini ya. Sun Gokong, Cupatkai, dan lain sebagainya. Dia ini adalah adik keempatnya. Jadi memang lumayan cukup kecil. Nah, dari basis ini, teman-teman, dari pengetahuan dasar ini, kita memang harus benar-benar bisa bagaimana tata laksana pemupukan TSP yang baik dan benar, harus kita mengerti betul supaya memang kita mendapatkan efisiensi biaya. Dan kebutuhan per tahunnya itu hanya sekitar paling banyak itu 500 hingga 1 kg, teman-teman, dengan fosfor murni ya. Maka dari itu kita itu harus menebarkan ya, kalau RP ya sekitar 3 kg-an, karena memang kandungan RP ini lumayan cukup kecil, hanya 26%-nya. Jadi kalau 1 kg mungkin hanya 26%-nya ya 2 ons 6 apa ya, itu pokoknya 2,6 ons itu. Jadi kita perlukan 3 kg untuk mendapatkan 1000 gram dari fosfor. Kalau TSP itu kan sekitar 46 hingga 50%, jadi lumayan lebih besar. Nah, teman-teman,
Karena memang perbedaan antara SP36, TSP dengan RP itu lumayan cukup beda harganya. Nah, di harga ini sedangkan kebutuhan fosfor ini lumayan cukup kecil. Maka ya kita sebagai petani harus apa ya, berpintar-pintar dikit lah kita memilih. Kalau menurut saya untuk tanaman kelapa sawit ya kita tebarkan RP saja, apalagi di daerah-daerah yang memang tingkat keasamannya cukup tinggi. Karena kalau TSP itu masih mengandung garam teman-teman, masih mengandung asam yang memang bisa meningkatkan keasaman tanah, sedangkan RP itu pH-nya adalah basa, juga bisa fungsi lainnya bisa menurunkan atau menetralkan pH tanah. Nah, itu teman-teman. Jadi ya ini hanya saran saja. Kalau saya sih selalu dulu pakai TSP, namun karena harga TSP lumayan cukup tinggi dan kebutuhan fosfat itu lumayan cukup kecil untuk kelapa sawit, ya saya beralih dengan fosfor. Setahun saya tebarkan 3 kali teman-teman dengan rotasi yang berbeda-beda. Jadi satu kali tebar itu 1 kg. Jadi dalam satu tahun saya memenuhi fosfornya itu, fosfor murninya ya sekitar 1 kg teman-teman. Yang lainnya adalah bahan pengikat atau ya sampahnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi setiap rotasi saya tebarkan 1 kg, kemudian rotasi kedua jadi setahun 3 kali. Dan tentunya mengapa saya memang selalu memberikan fosfor dalam rotasi pemupukan saya, karena memang fosfor ini lumayan penting. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa fosfor ini bisa membuat akar menjadi lebih sehat, lebih banyak, dan tentunya bisa menyerap air dan pupuk itu secara maksimal. Jadi memang fosfor ini adalah pupuk apa ya, pupuk uncak lah kalau menurut saya. Jadi tanpa fosfor maka pupuk-pupuk yang kita berikan itu tidak akan bisa diserap secara sempurna oleh tanaman. Yang kedua, yang paling penting, fosfor ini sebagai pengikat atau sebagai transportasi pembawa makanan ke seluruh batang. Jadi kalau di dalam tubuh itu saya selalu sebutkan seperti hemoglobin ya, atau Hb atau eritrosit, sel darah merah yang memang membawa oksigen, membawa protein ke seluruh tubuh. Jadi kalau kalium itu ibaratkan protein, kalau kemudian nitrogen itu ibaratkan oksigen yang memang diperlukan untuk pembakaran. Dan seperti itulah sebenarnya sama sih konsepnya antara tubuh manusia dengan tubuh tumbuhan, itu hampir sama teman-teman. Memang mungkin hanya pembagian namanya saja yang berbeda-beda, dan tentunya itu adalah konsep dasar kehidupan seperti itu. Jadi teman-teman, benang merah apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah menurut saya ini ya, anggapan saya bahwa memang kebutuhan fosfor untuk kelapa sawit itu lumayan cukup kecil. Jadi kita untuk mengirit biaya ketika rotasi pemupukan itu gunakan RP saja. Dan tentunya kalau memang sudah defisiensi teman-teman, memang benar-benar defisiensi, kita sudah mengindikasikan bahwa batang itu defisiensi fosfat atau fosfor, maka kita berikan TSP dengan jumlah yang cukup tinggi untuk pemulihannya. Namun tentunya teman-teman tidak serta-merta kita berikan TSP besok sudah bisa kinclong lagi, tidak. Tentu masih membutuhkan unsur-unsur yang lain dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali normal. Maka dari itu saya selalu sarankan dari sejak dini lakukanlah pemupukan secara teratur, rutin, dan supaya itu tidak mengganggu dari tumbuh kembang kelapa sawit. Karena ketika kelapa sawit kita itu tumbuh kembangnya terganggu, maka pemulihannya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Itu teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.